Selamat pagi Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Hari ini Jumat 22 Mei 2026. Kita akan belajar dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Tema kita, membangun bait Allah. Kokohnya bangunan sangat bergantung pada fondasinya. Untuk membangun fondasi, kita harus mengetahui tujuan dari pembangunan tersebut. Misalnya, agar bangunan tetap kokoh berdiri di tengah gempa, kita perlu fondasi anti gempa. Jika fondasi yang tepat begitu penting bagi bangunan fisik, apa yang menjadi dasar bait Allah? Paulus adalah perintis jemaat di Korintus. Hal ini terlihat saat ia menceritakan bahwa ia telah meletakkan dasar yang sesuai dengan anugerah Allah, yakni Yesus Kristus. Pemimpin rohani lainnya yang meneruskan pelayanan Paulus menggunakan bahan yang berbeda, tetapi mereka membangun di atas satu dasar yang sama. Apa yang mereka bangun? Bait Allah, tepatnya jemaat. Dalam diri merekalah Roh Kudus tinggal. Ia mengingatkan bahwa semua pelayanan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang yang membangun dan hasilnya tahan uji akan mendapat upah. Namun orang yang pekerjaannya tidak tahan uji akan rugi. Dan yang malah menghancurkan bait Allah akan menghadapi kebinasaan. Paulus menyebut dirinya ahli bangunan yang terampil karena ia menggunakan fondasi terkuat dan bahan yang tahan uji. Kristus adalah fondasi iman orang percaya, dan orang percaya dibangun bukan dengan hikmat dunia ataupun kesombongan, melainkan hikmat Allah dan kesadaran diri sebagai milik Kristus.
Setiap orang memiliki respon berbeda-beda setelah menerima Injil. Apapun respon kita, semuanya akan diuji oleh Allah. Hal ini tidak boleh dianggap remeh. Penting bagi kita untuk merespon firman Tuhan dengan hikmat Allah. Setiap kali kita bergereja, ingatlah, gereja adalah satu kesatuan bait Allah di mana Allah tinggal. Inilah tujuan gereja dibangun, yakni menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Mari kita terus membuka hati kita untuk terus dibangun oleh Allah melalui karya Roh Kudus. Biarlah Kristus terus menjadi fondasi iman dan hidup kita. Biarlah kita terus bertumbuh bagai bangunan yang kokoh dan tahan uji. Kiranya Allah menolong kita untuk berpegang teguh dalam iman di tengah goncangan kehidupan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau melindungi kami dalam tidur kami dan kami boleh bangun kembali pagi ini. Kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk dibentuk. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah bangunan-Mu dan Engkaulah yang memberi dasar yang teguh, yaitu Kristus. Engkau mempercayakan kepada kami tugas untuk membangun di atas dasar itu, bukan dengan sembarangan, tetapi dengan hati yang takut akan Tuhan. Ampuni kami jika kami sering membangun hidup dengan bahan yang rapuh, kesombongan, iri hati, dan keinginan duniawi. Ajarlah kami untuk membangun dengan iman yang tulus, kasih yang murni, dan ketaatan kepada kehendak-Mu. Bapa, kami sadar bahwa kami adalah bait-Mu dan Roh-Mu diam di dalam kami. Mampukan kami menjaga hidup kami tetap kudus, menjaga pikiran, perkataan, dan tindakan kami agar layak menjadi tempat kediaman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar tidak saling meruntuhkan, tetapi saling membangun sebagai satu tubuh. Biarlah setiap tindakan kami memperkuat, bukan melemahkan. Kami percaya segala sesuatu adalah milik-Mu dan kami adalah milik Kristus. Biarlah kesadaran ini membuat kami hidup dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Kuatkan kami untuk terus membangun hidup kami di atas dasar yang benar sampai akhirnya kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.